Perkenalkan, saya Muhammad Fikri dari 07 TPLE 008 akan mempresentasikan sebuah video tentang keamanan komputer berjudul Eksploitasi Keamanan Komputer. Pembahasan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada masa globalisasi ini telah semakin pesat dan canggih. Semua ini dikarenakan hasil dari pemikiran-pemikiran manusia yang semakin maju. Hal tersebut dapat terlihat dari perkembangan ilmu komputer yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Selain itu, kejahatan melalui jaringan internet pun semakin banyak, di antaranya serangan virus, sniffer, trojan, DOS, web device, dan pembajakan software sampai masalah pencurian kartu kredit. Poin pertama, eksploitasi keamanan. Exploit adalah sebuah kode yang menyerang keamanan komputer secara spesifik. Exploit banyak digunakan untuk menetrasikan baik secara legal maupun ilegal untuk mencari celah pada komputer tujuan. Ketiga, tujuan yang dikatakan sebuah perangkat lunak yang menyerang celah keamanan yang spesifik namun tidak bertujuan untuk melancarkan aksi yang tidak diinginkan. Banyak peneliti keamanan komputer menggunakan exploit untuk mendemonstrasikan bahwa suatu sistem memiliki kerapuhan. Pembahasan selanjutnya yaitu anatomi suatu serangan hacking. Poin pertama, footprinting, yaitu mencari rincian informasi terhadap sistem-sistem untuk menjadikan sasaran, mencakup pencarian informasi dengan search engine, WHOIS, dan DNS zona transfer. Footprinting merupakan kegiatan pencarian data berupa penerapan ruang lingkup atau scope, aktivitas atau serangan, network enumeration, interrogenesi, DNS, mengintai jaringan. 2. Searching terhadap sasaran tertentu, dicari pintu masuk yang paling mungkin digunakan ping sweep dan port scan. Ketiga, enumeration. Enumerasi adalah sebuah bersifat sangat instruksif terhadap sebuah sistem. Di sini penyusup mencari account name yang absah, password serta share resource yang ada. Pada tahap ini, kasus untuk sistem-sistem Windows terhadap port 139 atau NetBIOS Season Serve yang terbuka untuk resource sharing atau pakai dalam jaringan. 4. Gain access, mendapatkan data lebih banyak lagi untuk mulai mencoba mengakses sasaran, meliputi mengintip dan merampas password, menebak password, serta melakukan buffer overflow. 5. Escalating privilege, bila dari mendapat user password di tahap sebelumnya, di tahap ini diusahakan mendapat privilege admin jaringan dengan password cracking atau exploit sejenis get admin close atau LC message. 6. Filtering, proses mengumpulkan informasi dimulai lagi untuk mengidentifikasi mekanisme untuk mendapatkan akses ke traced system. Covering track yang ketujuh, begitu kontrol penuh terhadap sistem diperoleh, maka menutup jejak menjadi prioritas. Meliputi membersihkan network log dan menggunakan hide tools seperti macam-macam rootkit dan file streaming. Yang ke-8, creating backdoors atau pintu belakang, diciptakan pada bagian dari sistem untuk memudahkan masuk kembali ke sistem dengan cara membentuk user account atau akun palsu, menjadwalkan batch job atau merubah startup file, penanaman servis pengendali jarak jauh serta monitoring tool, dan menggantikan aplikasi dengan trojan. Yang ke-9, deal of self, adalah serangan terhadap sebuah komputer atau serve di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang memiliki
oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, hingga secara tidak langsung mencegah pengguna untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Oke, segitu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas lagi oleh Saudara Agus. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Dwi Prayogo dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dari Saudara Fikri. Keamanan sistem informasi yaitu terdiri dari beberapa aspek, diantaranya authentication, integrity, confidentiality, dan privasi. Metodologi keamanan sistem informasi terdiri dari beberapa, yaitu keamanan level 0, level 1, 2, 3, dan 4. Level 0 sendiri yaitu keamanan fisik, merupakan keamanan tahap awal dari komputer security. Jika tidak terjaga dengan baik, maka data-data bahkan hardware komputer sendiri tidak dapat diamankan. Keamanan level 1 yaitu terdiri dari database, data security, keamanan dari PC itu sendiri, device, dan application. Sedangkan keamanan level 2 adalah network security, komputer yang terhubung dengan jaringan sangat rawan dalam masalah keamanan. Keamanan level 3 adalah informasi security. Keamanan informasi yang kadang kala tidak begitu diperdulikan oleh administrator, seperti memberikan password ke teman. Keamanan level 4 sendiri yaitu merupakan keamanan secara keseluruhan dari komputer. Dan cara-cara mendeteksi suatu serangan atau kebocoran sistem yaitu ada 4, yaitu desain sistem, aplikasi yang dipakai, manajemen, dan manusia. Desain sistem, desain yang baik tidak meninggal celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Sedangkan aplikasi yang dipakai harus sudah diperiksa secara seksama untuk mengetahui apakah program akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapat kepercayaan dari banyak orang. Yang ketiga itu manajemen. Pada dasarnya untuk membuat sistem yang aman atau terjamin tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice seperti standar operating procedure atau yang biasa disebut SOP haruslah diterapkan di samping memikirkan hal teknologinya. Yang terakhir itu manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi sering dilupakan pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. 5 langkah-langkah keamanan sistem informasi yaitu aset, analisis resiko, perlindungan, alat, dan prioritas. Aset sendiri yaitu perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Analisis risiko adalah tentang identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem itu dirugikan. Perlindungan, kita dapat melindungi jaringan internet dengan pengaturan internet firewall atau suatu akses yang mengendalikan jaringan internet dan menempatkan web dan FTP server pada suatu server yang sudah dilindungi firewall. Alat atau tool yang digunakan pada suatu komputer merupakan peran penting dalam hal keamanan karena tool digunakan harus benar-benar aman. Dan yang terakhir itu prioritas. Jika keamanan jaringan merupakan suatu prioritas, maka organisasi harus membayar harga baik dari segi material maupun non-material. Dan yang terakhir
eksploitasi keamanan yang terdiri dari virus, Trojan horse, dan sniffer. Cara kerja dan jenis-jenis virus. Virus merupakan suatu program komputer yang memiliki kemampuan untuk merusak sistem komputer. Virus itu terdiri dari virus file, boot sector, email, virus multiparlate, dan virus polymorphis. Virus file yaitu menginfeksi aplikasi dokumen yang ada dalam komputer Anda. Sedangkan virus boot sector yaitu menginfeksi boot sector hard disk. Boot sector merupakan sebuah daerah dalam hard disk yang pertama kali diakses saat komputer dihidupkan atau dinyalakan atau dioperasikan. Virus email yaitu menyebar melalui email. Biasanya dalam bentuk file, lampiran, atau attachment. Virus ini memiliki ciri khusus berupa ekstensi .scr, .exe, .piv, atau .beb. Virus multiparlate yaitu menginfeksi file-file komputer sekaligus boot sector pada hard disk. Dan yang terakhir itu virus polymorphis. Virus ini mempunyai cara kerja yang unik, yaitu virus dapat mengubah kode dirinya atau berganti wujud saat menyebarkan ke komputer lain. Cukup sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan Saudara Hilman dari kelompok 7. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Agus. Di sini saya akan membahas tentang apa itu hacker dan apa itu cracker. Nah, dua ini adalah dua hal yang berbeda. Banyak dari kita yang salah pengertian tentang hacker. Seringkali masyarakat awam menganggap bahwa istilah hacker dan cracker adalah sama. Konotasinya hampir selalu negatif dan jahat. Hacker sebutan untuk orang atau sekelompok orang yang memberikan sumbangan manfaat untuk dunia jaringan dan sistem operasi, membuat program bantuan untuk dunia dan jaringan komputer. Hacker mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs. Sebagai contoh, jika seorang hacker mencoba menguji suatu situs, dipastikan isi situs tersebut tidak akan berantakan dan mengganggu yang lain. Hacker mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi siapa saja. Seorang hacker tidak pelit membagi ilmunya kepada orang-orang yang serius atas nama ilmu pengetahuan dan kebaikan. Seorang hacker akan selalu memperdalam ilmunya dan memperbanyak pemahaman tentang sistem operasi. Sementara cracker adalah sebutan untuk orang yang mencari kelemahan sistem dan memasukinya untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan dari sistem yang dimasuki, seperti pencurian data, penghapusan, dan banyak hal-hal negatif lainnya. Cracker mampu membuat suatu program bagi kepentingan dirinya sendiri dan bersifat destruktif atau merusak dan menjadikannya suatu keuntungan. Bisa berdiri sendiri atau berkelompok dalam bertindak, mempunyai website atau channel dalam IRC yang tersembunyi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya, mempunyai IP address yang tidak bisa dilacak. Selanjutnya, ada beberapa kegiatan hacking. Di antaranya adalah 1. Social hacking. Yang perlu diketahui, informasi tentang sistem apa yang dipergunakan oleh server, siapa pemilik server, siapa admin yang mengelola server, koneksi yang digunakan, jenis apa, lalu bagaimana server itu tersambung ke internet. Menggunakan koneksi siapa, lalu informasi apa saja yang disediakan oleh server tersebut, apakah server tersebut juga tersambung dengan LAN di sebuah organisasi, dan informasi lainnya. Yang kedua adalah technical hacking. Technical hacking adalah tindakan teknis untuk melakukan penyusupan ke dalam sistem, baik dengan alat bantu atau tools, atau dengan menggunakan fasilitas sistem itu sendiri yang dipergunakan untuk menyerang kelemahan atau lubang keamanan yang terdapat dalam sistem atau servis. Inti dari kegiatan ini adalah mendapatkan akses penuh ke dalam sistem dengan cara apapun dan bagaimanapun. Jadi dapat diambil kesimpulannya ya, bahwa hacker yang baik adalah orang yang mengetahui apa yang dilakukannya, menyadari seluruh akibat dari apa yang dilakukannya,
dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Sementara hacker yang jahat atau biasa disebut cracker adalah orang yang tahu apa yang dikerjakannya tetapi seringkali tidak menyadari akibat dari perbuatannya, dan ia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah diketahui dan dilakukannya itu. Karena hacker adalah orang yang tahu dalam ketahuan dunia hackers, tentu saja ada etika yang mesti dipenuhi dan dipatuhi bersama. Lebih jauh lagi tentang cracker adalah seorang yang berusaha untuk menembus sistem komputer orang lain, untuk menerobos sistem keamanan komputer orang lain, untuk mengeruk keuntungan dan melakukan tindak kejahatan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tadi adalah masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Sayang sekali masalah keamanan ini seringkali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain, misal pihak lawan bisnis, dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Keamanan server www atau www biasanya merupakan masalah dari seorang administrator. Dengan memasang server www di sistem Anda membuka akses meskipun secara terbatas pada orang luar. Apabila server Anda terhubung ke internet dan memang server disiapkan untuk publik, web server dan database server bagaikan jantung dan otak dari organisme internet. Dua komponen ini menjadi komponen pokok dari sebuah aplikasi internet yang tangguh, dan tepatlah keduanya menjadi target hacker. Ada banyak bahasa web yang populer di dunia internet seperti HTML, DHTML, XML, XHTML, Perl, PHP, ASP, Confucian, dan lain-lain. Sesuai dengan kutipan di atas bahwa saat ini begitu tingginya nilai informasi sehingga simpulan terakhir adalah sesungguhnya tidak ada sistem yang 100% aman dari kebocoran dan kelemahan. Yang ada adalah sistem yang belum teruji keamanannya. Oleh karena itu, sebagai seorang pemilik komputer personal atau seorang administrator, sudah seharusnya untuk terus-menerus mengambil tindakan preventif agar sistem yang dijaganya tetap stabil dan terhindar dari kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Sekian presentasi dari kami kelompok 7 untuk mata kuliah keamanan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.